Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pertama. Video pembelajaran ini dibuat bertujuan untuk memudahkan khususnya untuk anak-anak kelas 4A SD Negeri 013 Balikpapan Utara dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada pembelajaran pertama ini kita akan menggunakan buku tema 1 Indahnya Kebersamaan ya. Tentunya video pembelajaran ini dibuat berdasarkan buku tema yang baru saja kita bagikan kemarin ya. Pada pembelajaran ini merupakan pembelajaran 1 dari subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku. Slide selanjutnya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keberagaman itu. Nah, di sini pada slide ini atau pada bagian ini terdapat bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Dan bacaan ini terdapat pada buku tema. Ya, pada buku tema 1 kalian bisa cari sendiri pada halaman berapa letak dari bacaan Pawai Budaya. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 paragraf ya. Coba kalian baca dahulu ya. Baca dahulu, kemudian kalau sudah kalian bisa tahu di sini apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1 ya. Kemudian yang dibicarakan pada paragraf ke-1 di sini adalah yang pertama, warga Kampung Babakan yang menyukai pawai budaya. Kemudian jawaban kedua, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Tentunya jawaban kedua ini benar ya, boleh salah satu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang apa yang dibicarakan pada paragraf tersebut, kalian tentunya harus mencari tahu inti atau hal-hal yang penting dalam satu paragraf ya. Nah, untuk yang kedua ini tentunya ini merupakan kalimat pertama yang ada di paragraf 1 tadi ya. Ini merupakan kalimat pertama ya. Tentunya ketika kita membaca kalimat pertama ini dari Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung ya. Kita sudah dapat mengetahui bahwa yang dibicarakan dalam paragraf ini tentunya tentang pawai budaya yang sangat digemari di warga Kampung Babakan tersebut ya. Selanjutnya, nah di sini ada catatan ya. Kalau kalian ingin mencatat, kalian bisa klik pause aja ya di sini. Di sini terdapat gagasan pokok. Jadi di dalam satu paragraf itu terdapat yang namanya gagasan pokok ya. Gagasan pokok ya. Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti dari pembahasan yang tertulis di dalam paragraf tersebut. Tentunya yang tadi kita jawab dari pertanyaan tentang apa yang dibicarakan itu merupakan juga gagasan pokok ya. Nah, dari gagasan pokok ini terdapat 3 ciri-ciri ya. Ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Jadi hanya ada satu kalimat ya, tidak bisa lebih dalam satu paragraf. Kemudian yang kedua, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga, secara umum terletak di awal atau di akhir sebuah paragraf ya. Nah, di ciri-ciri ketiga ini yang paling gampang. Kalau kita ingin mencari gagasan pokok itu bisa dilihat dari letaknya. Itu baik di awal atau di akhir sebuah paragraf ya. Selanjutnya, nah selain ada gagasan pokok, juga terdapat yang namanya gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok ya. Gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat
ya, berbeda dengan gagasan pokok yang cuma ada satu, tetapi kalau gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu kalimat. Nah, kemudian sama kayak gagasan pokok, gagasan pendukung mempunyai ciri-ciri, ya. Ciri-cirinya itu di sini ada dua. Yang pertama, berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi, contoh perbandingan, alasan, penjelasan mengenai topik yang dibahas. Jadi dia itu menyajikan deskripsi atau penjelasan dari gagasan pokok tersebut. Kemudian yang kedua di sini biasanya terletak sesudah atau sebelum gagasan pokok, ya. Kalau misalnya terletak sesudah gagasan pokok, berarti gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Sedangkan kalau misalnya gagasan pendukungnya terletak di sebelum gagasan pokok, berarti gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Ya, sampai sini paham? Selanjutnya, nah, di sini terdapat satu paragraf yang dimana merupakan paragraf 1 dari bacaan yang kita baca tadi, yaitu paragraf 1 dari bacaan pawai budaya, ya. Kemudian kalian bisa melihat di sini ada perbedaannya, ya. Yang pertama di sini ada satu kalimat yang berwarna biru, sedangkan di sini terdapat ada lebih dari satu kalimat yang berwarna hitam, ya. Nah, kalau di sini coba Bapak mau tanya di sini, di mana yang merupakan gagasan pokok? Yang mana? Ya, gagasan pokok itu kalau misalnya kita pengen tahu, ya, kita bisa lihat ciri-cirinya tadi itu, ya. Yang pertama, dia hanya satu kalimat. Yang kedua, dia letaknya itu bisa di awal atau di akhir kalimat, ya. Jadi kalau misalnya kita jelaskan atau Bapak kasih tahu tadi, ya, ciri-ciri dari gagasan pokok itu, kita bisa tahu di mana, yaitu yang di sini, ya, yang berwarna biru. Ini merupakan gagasan pokok, ya. Sedangkan kalau gagasan pendukung sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Bapak bacakan tadi, itu terletak setelah gagasan pokok dan juga biasanya terdapat lebih dari satu kalimat, ya. Jadi gagasan pendukung ya ini, ya, yang berwarna hitam, ya, karena dia terletak setelah gagasan pokok dan juga, ya, lebih dari satu kalimat, di mana gagasan pendukung ini merupakan kalimat penjelas dari gagasan pokok, ya. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh. Nah, ini sama ke contoh kayak yang tadi. Di sini terdapat dua kotak, ya. Dua kotak, yang pertama gagasan pokok, yang kedua gagasan pendukung. Nah, gagasan pokoknya tadi, ini adalah pawai budaya yang sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Yang tadi di paragraf sebelumnya ini merupakan kalimat yang berwarna biru, ya. Yang itu maksudnya Bapak tandai, ya, di sini. Kemudian di sini ada gagasan pendukung yang lebih dari satu kalimat, ya, yang tadi yang sudah Bapak jelaskan. Kemudian selanjutnya di sini, nah, ini ada tugas, ya. Kerjakan halaman 4 sampai 5. Kalian cari yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukungnya. Boleh mengerjakan dengan kotak-kotak seperti ini, ya, seperti di buku tema, atau bisa juga ngikutin yang Bapak kerjain, ya, di sini. Ya, di sini ada gagasan pokok atau gagasan pendukung, ya. Kalau menurut Bapak yang ini lebih mudah nih daripada membuat kotak-kotak seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya di sini. Nah, kalau sudah, ya, kalian kerjakan yang tugas ini, ya. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada, ya. Kalau misalnya kalian membaca bacaan tadi, ya, kalian itu membaca tentang pawai budaya di mana terdapat pesta rakyat, ya, yang isinya terdapat orang-orang yang memiliki perbedaan atau keragaman, baik suku, agama, ya, budaya, alat musik, ya, tarian, ya. Di sini tentunya di sini kita harus bisa mengisi sikap menghargai keberagaman itu gimana. Contohnya yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Nah, ini merupakan contoh sikap menghargai keberagaman, ya. Kemudian kalau sudah, ya, kalian kerjakan di bawah ini juga, ini merupakan
eh, lawan dari yang sebelumnya ini ya, kebalikan dari yang pertama ini. Kalau misalnya yang pertama itu sikap menghargai keberagaman, kalau ini sikap tidak menghargai keberagaman, kebalikan dari yang ini ya. Ya, di sini ada contohnya nomor satu, sikap tidak menghargai keberagaman yang pertama adalah hanya bermain hanya dengan teman yang satu suku saja. Berarti dia tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku. Berarti dia tidak bisa menghargai tentang keberagaman, ya. Kalau misalnya dia mempunyai sikap menghargai keberagaman, tentunya dia bisa atau mau bermain dengan orang atau teman yang berbeda suku ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini terdapat gambar alat musik daerah Nusantara atau alat musik daerah yang ada di Indonesia. Terdapat 5 alat musik daerah. Ada angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Nah, di sini itu terdapat alat musik yang dimainkan dengan cara yang berbeda. Ada yang digoyang, ada yang ditiup, ada yang dipetik, ada yang dipukul ya. Tentunya alat musik ini menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Dan pada pawai budaya tadi terdapat banyak orang yang membawa alat musik daerah-daerah tadi ya. Tentunya terdapat angklung, saluang, dan kecapi, kendang, dan tifa. Tentunya masih banyak lagi ya. Kalau misalnya udah dipahami, coba kalian di sini ada tugas terakhir, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui dan jelaskan alat musik itu secara cara memainkannya serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Contoh nih, satu, alat musik suling ya. Asal daerahnya dari mana? Dari Jawa Barat. Kemudian cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyinya. Alat musik tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara. Kemudian dalam suling getaran tersebut menghasilkan bunyi ya. Kemudian contoh yang lain misalnya gendang ya. Asalnya dari mana? Dari Jawa Barat juga ada. Gendang ini biasanya ada di Jawa Barat, di Jawa Timur. Pokoknya banyak ya daerah-daerah yang mempunyai alat musik seperti gendang kayak gini, kayak tadi ya. Dan cara memainkan gimana? Bisa dengan cara dipukul ya. Ya. Nah, kalau sudah ya, kalau apabila kalian memiliki kesulitan dalam pembelajaran, kalian bisa bertanya kepada orang yang lebih paham, misalnya orang tua atau kakak-kakak kalian ya. Mungkin sampai sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.